Gimana kalau seorang raja nggak dibesarkan di istana, nggak dilatih menjadi pemimpin, nggak tahu siapa dirinya sebenarnya, melainkan tumbuh di jalanan, berjuang untuk bertahan hidup setiap hari, dipukulin, ditipu, dan dipaksa menjadi kuat sejak kecil. Namun suatu hari dia menemukan sesuatu, sebuah pedang yang nggak bisa ditarik atau diangkat oleh siapapun. Pedang yang cuma bisa dipakai oleh raja sejati sesungguhnya. Dan saat dia menariknya, hidupnya nggak akan pernah sama lagi. Inilah kisah tentang raja sejati dan sesungguhnya dalam film King Arthur Legend of the Sword. Di suatu semesta, selama berabad-abad manusia bisa hidup berdampingan dengan para penyihir. Tapi suatu ketika, saat kaum penyihir dipimpin sama penyihir kejam dan ambisius bernama Mordred, semuanya menjadi berbeda. Mordred pengen bikin metong semua umat manusia, terutama yang memegang kekuasaan. Dia sampai mengerahkan ilmu sihir dan pasukannya ke kerajaan Camelot, pusat dari segala kerajaan dan ibu kota yang sangat maju. Saat itu terjadi perang yang sangat ricuh, perang besar-besaran. Saat itu juga sang raja langsung turun tangan buat bikin metong Mordred. Raja itu namanya King Uther, diperanin sama Eric Bana. Dia bakal melawan Mordred pakai pedang paling legendaris dan paling kuat yang dia punya. Cuma dia yang bisa pakai pedang itu, namanya pedang Excalibur. King Uther nitipin mahkotanya ke adik dia. Adik dia itu namanya Vortigern, diperanin sama Jude Law. Vortigern pesimis kalau King Uther bisa menang, tapi King Uther tetap maju buat ngelawan Mordred. Pasukan kerajaan dipimpin sama Bedivere buat melawan pasukan penyihir di depan mereka. Sama-sama banyak banget nih antara pasukan kerajaan dan pasukan penyihir. Sementara itu, King Uther udah masuk ke dalam markasnya Mordred. Dia siap menghadapi dan bikin metong Mordred pakai pedang legendaris dan sakral itu. Pedang itu tiba-tiba memancarkan cahaya berwarna biru, bikin kedua mata King Uther juga berubah jadi warna biru. Pas udah makin mendekat dan bertatap-tatapan, King Uther langsung pakai pedang Excaliburnya buat bikin metong si Mordred. Dan saat itu juga Mordred langsung metong di tangan King Uther. Seketika kiriman-kiriman sihir dari Mordred langsung runtuh, nggak bisa menyerang kerajaan Camelot lagi. Di depan pasukannya, King Uther kasih tunjuk kalau dia menang dan bisa ngebuang mahkotanya Mordred. Saat itu juga semua pasukan langsung lega. Perang berakhir. Setelah perang itu berakhir, King Uther memerintahkan supaya jangan ada lagi peperangan. Jangan ada lagi orang yang metong. Semua harus menjadi damai kembali. Karena keadaan sekarang udah aman, barulah King Uther sama Vortigern bisa ketemu dan kumpul lagi sama istri serta anak mereka masing-masing. Anak mereka masing-masing tuh masih pada kecil. Tapi sebelum berpisah, King Uther ngomong ke istrinya Vortigern buat menjaga dan mengawasi Vortigern. Karena belakangan ini sikapnya agak aneh. Brother's not himself today. Look after him. I'll see you tomorrow. Dan kayaknya emang bener nih, malamnya Vortigern menitikan air mata karena mau melakukan sesuatu gitu. Salah satu pasukannya juga datang dan bilang kalau dia siap buat melakukan aksi. Wah, mau ngapain ya Vortigern ini? Sedikit kelihatan ragu, tapi Vortigern tetap mau ngelakuin aksinya. Di malam itu juga, King Uther bangunin istrinya dan meminta dia sama anaknya yang masih kecil buat pergi jauh dari kerajaan. Dan nanti King Uther bakal menyusul. King Uther langsung bantu istri sama anaknya yang masih tidur buat segera pergi dari kerajaan. Yang bikin janggal, di area kerajaan lagi terjadi keributan besar. Bukan dengan penyihir, tapi dengan sesama pasukan kerajaan. Masih belum jelas nih, sebenarnya ada apaan? Kenapa bisa begini? Di sisi lain, Vortigern lagi berduaan sama istrinya. Dia memeluk istrinya, bukan untuk memberi kasih. Tapi ternyata Vortigern bikin metong istrinya pakai alat tajam dengan tangannya sendiri. Shock banget gak sih? Kenapa dia sampai ngelakuin itu ya? Setelah ngelakuin itu, Vortigern langsung membunyikan lonceng besar di dekatnya. Vortigern bikin metong istrinya sendiri. Sementara itu, King Uther yang tadinya udah siap buat mengantarkan istri dan anaknya pergi naik perahu, tiba-tiba ngeliat ada kaum penyihir gitu yang melempar alat tajam ke arah istrinya King Uther. Mereka langsung pada shock. Tapi istrinya King Uther juga nggak bisa bergerak. Dan saat itu juga istrinya King Uther langsung metong. Dia nggak berdaya dan kejebur ke sungai itu. Dan setelah ini masalahnya bakal semakin rumit.
Besok siangnya, rakyat di kota lain ngelihat ada perahu yang bergerak sendiri menuju ke tempat mereka. Pas coba dilihat, ternyata isi perahu itu ada anak kecil. Mereka langsung shock, dan itu adalah anaknya King Uther. Wah, gila nih, kok bisa di perahu sendirian? Kemana King Uthernya? Warga yang membawa anaknya King Uther itu langsung merapikan gaya dan mencukur rambut dia biar kelihatan lebih terawat. Mereka berpikir itu adalah anak yang dibuang. Sementara itu, Vortigern di kerajaan Camelot baru aja menjadi raja baru. Dia menjadi King Vortigern sekarang, menggantikan tahta King Uther. Sementara itu, anaknya King Uther harus berhadapan dengan kerasnya hidup di kota sebelah itu. Dia malah jadi anak badar nih, harus bisa mencuri buat bertahan hidup. Beberapa tahun kemudian, kerajaan Camelot dibikin heboh sama orang-orang yang lagi pada rebutan buat narik pedang sakral dan legendaris, alias pedang Excalibur. Mereka pada nggak bisa narik. Vortigern yang ngeliat itu langsung heran, kenapa pedang legendaris itu harus muncul sekarang? Abis itu, Vortigern langsung nanya ke penyihir yang selama ini ngebantu dia. Jadi, ternyata Vortigern bekerja sama dengan penyihir buat dapetin tahta sebagai raja. Dan saat itu memang syaratnya adalah bikin orang tersayangnya metong, alias istrinya waktu itu. Gila banget kan? Di situ penyihir bilang, semakin lama raja yang sah akan muncul dan dia bakal jadi musuhnya Vortigern. Itu udah menjadi hukum alam bahwa di semesta harus ada keseimbangan. Ada yang berkuasa dan ada pihak lawan yang sama kuatnya. Itu nggak bisa dihindarin. Supaya bisa terus berkuasa, penyihir itu bilang, Vortigern harus menemukan anaknya almarhum King Uther buat dibikin metong. Supaya pedang legendaris Excalibur mau tunduk sama Vortigern. Find the boy. Kill him. The sword will answer only to you. If you desire further help, you know the price. Wah, ngeri banget sih ini. Di kota sebelah, anaknya almarhum King Uther udah tumbuh dewasa. Dia namanya Arthur, diperanin sama Charlie Hunnam. Kelakuan dia masih sama nih dari sejak hidup di kota itu. Arthur masih suka melakukan aksi pencurian sama teman-temannya. Dia punya komplotan sendiri. Hari itu, Arthur sama dua teman komplotannya ditegur dan diinterogasi sama seorang sersan dari kerajaan. Katanya nama Arthur terkenal banget karena sering membuat keributan di kota itu sampai meresahkan warga dan juga bahkan kelompok Viking alias kelompok preman. Sersan itu minta Arthur jelasin apa sebenarnya yang terjadi. Arthur cerita deh, selain suka mencuri, dia juga sempat berhadapan dan ribut sama ketua kelompok Viking karena ketua kelompok Viking itu ada masalah sama cewek bernama Lucy. Jadi dia langsung hajar ketua kelompok Viking itulah di markasnya sampai luka-luka. Pas dengar cerita itu, Sersan langsung bilang kalau sebenarnya kelompok Viking itu di bawah perlindungan Raja Vortigern. Sersan itu langsung ngewanti-wanti kalau misalkan Raja Vortigern menyerang Arthur, dia nggak bisa bantu. They're under the protection of the king. And once you're under the protection of the king, I can't help you. Nobody can. Lah, nggak tahu aja dia kalau sebenarnya Arthur tuh raja yang sah. Arthur juga belum tahu soal itu kan. Jadi dia cuma bilang Raja Vortigern nggak akan peduli sama dia karena Arthur ngerasa dia bukan orang penting. Besok paginya Arthur dibangunin sama teman-temannya karena ada banyak sersan dari kerajaan Camelot yang datang ke tempat mereka buat mengangkut para warga. Karena kerajaan lagi nyari-nyari orang yang bisa mengangkut pedang legendaris Excalibur. Arthur langsung mau siap-siap buat kabur tuh biar nggak ditahan. Tapi pas mau kabur itu tiba-tiba Arthur ketemu sama beberapa penjaga. Jadinya dia ditahan nih sama beberapa penjaga itu. Ya udah deh, mau nggak mau Arthur ngejawab pertanyaan mereka dulu. Bukan cuma itu, tas Arthur juga harus dicek. Tapi tetap aja Arthur harus ikut naik kapal buat ke kerajaan pusat alias kerajaan Camelot. Ada banyak banget warga yang diangkut buat ke kerajaan itu. Tujuannya cuma satu, untuk ngetes siapa orang yang bisa angkat pedang legendaris Excalibur. Ya udah pasti Arthur gak sih? Dia kan raja yang sah, keturunan langsung dari almarhum King Uther. Sampai sekarang masih belum ada orang yang bisa angkat pedang itu. Arthur jadi makin penasaran nih. Dia jadi tertarik buat coba angkat pedang itu. Pada saat gilirannya, Arthur langsung mendekat dan bersiap buat mengangkat pedang itu. Dia penasaran banget, sesusah apa sih emangnya?
Pada saat mencoba pegang pedang itu buat pertama kalinya, Arthur langsung ngerasain ada energi yang kuat banget. Dia hampir nggak kuat menahan energi yang strong itu. Akhirnya dia lepas dulu deh. Pas mau coba yang kedua kalinya, penjaga kerajaan bilang cara pegangnya itu pakai 2 tangan, bukan 1 tangan. Arthur dengerin deh omongan dari penjaga kerajaan itu. Pas mencoba untuk kedua kalinya, bener aja dong. Arthur langsung ngerasain energi yang kuat lagi. Pedang Excalibur itu sampai memancarkan cahaya. Tanah seluas kerajaan itu langsung bergetar. Dan semakin diangkat, Arthur beneran bisa angkat sampai pedang itu dia pegang sendiri. Gila banget kan? Tapi habis itu Arthur sempet oleng nih gara-gara energi dia terkuras habis. Dan gak lama kemudian Arthur langsung pingsan di tempat. Dan habis itu Vortigern langsung menginterogasi Arthur yang udah ditempatin di penjara kerajaan itu. Not only did you survive Qatar, you you've got the whole peninsula. Ngedengar itu Arthur ngerasa nggak percaya. Yang dia tahu dia anak dari orang miskin. Dia nggak yakin kalau dia adalah anak dari seorang raja. Tapi Vortigern emang udah yakin kalau Arthur adalah anaknya King Uther. Makanya Arthur masih harus ditahan dulu. Di sisi lain, pemimpin pasukan si Bedivere didatengin sama penyihir baik bernama Meg. Di situ Meg kelihatan udah tahu kalau Arthur adalah anak dari King Uther dan raja yang sah. Jadi dia minta kerjasama dari Bedivere nih buat menjadikan Arthur sebagai pewaris tahta yang sah. Siangnya Arthur dipaksa buat menampakkan dirinya di depan semua orang. Arthur emang sekarang udah dikenal sebagai anak dari almarhum King Uther, pewaris sahnya. Tapi Vortigern mencoba memanipulasi pikiran rakyatnya kalau Arthur itu nggak pantas jadi raja. Dia cuma orang miskin yang nggak punya kemampuan apa-apa. Arthur dipermalukan depan umum di situ. Sebelum dipermalukan ini, Arthur juga ngeliat Lucy dibikin metong sama orang-orang kerajaan. Arthur benar-benar gak habis pikir nih. Dia ngerasa bukan siapa-siapa, tapi semuanya dirampas dari hidup dia. Dan sekarang dia harus menghadapi kenyataan kalau dia sebenarnya anak dari almarhum King Uther. Pikiran Arthur berkecamuk banget. Pas disuruh buat pegang pedang Excalibur, Arthur nggak mau ngelakuin itu. Arthur jadi rendah diri nih, sekaligus bingung parah. Jadi dia cuma kayak orang pasrah di situ. Pas udah pasrah dan mau menerima hukuman metong dari kerajaan, sekarang saatnya penyihir Meg beraksi nih. Dia mengerahkan hewan-hewan yang ada di sekitar situ untuk merecoki suasana. Dia pengen membela Arthur, dia nggak mau Arthur sampai metong. Dan gak lama kemudian, semua hewan termasuk kuda-kuda kerajaan juga pada rusuh gara-gara sihir dari Meg. Bahkan anjing-anjing penjaga kerajaan juga ikut tersihir nih sama Meg. Meg berusaha keras buat bikin suasana jadi kacau balau sampai Arthur masih bisa hidup. Dan saat itu juga keributan mulai terjadi lagi. Gak pakai lama, Arthur langsung dibantuin sama teman-teman persekongkolannya penyihir Meg buat kabur dari kerajaan itu. Mereka langsung cepet-cepet lari nih biar gak diincar sama semua penjaga dan sersan di kerajaan itu. Dan akhirnya mereka harus loncat dari tebing tinggi itu ke laut. Mau gimana pun nasibnya nanti, mereka ngikutin penyihir Meg yang udah loncat duluan. Habis itu, Arthur langsung dibawa pergi jauh sama penyihir Meg dan beberapa temennya itu. Mereka beneran pergi jauh, mungkin sejauh mungkin buat gak ketahuan sama orang kerajaan. Pas sampai di suatu markas pengikut setia King Uther dan penyihir baik, Arthur ketemu nih sama Bedivere dan juga Bill. Arthur bilang dia nggak mau ikut campur urusan mereka apapun itu. Tapi tentunya mereka nggak akan biarin Arthur pergi gitu aja. There's an army of you. There's only one of me. I haven't had a fight for years. We'll talk. I'm happy to talk. Tapi ujung-ujungnya di situ Arthur tetap langsung ngelawan mereka semua, termasuk Bedivere dan Bill. Arthur ternyata beneran jago ngelawan mereka satu persatu. Sampai akhirnya Arthur refleks mengambil pedang Excalibur dari Bedivere. Pas pegang pedang itu, lagi-lagi Arthur langsung ngerasain energi dan kekuatan yang luar biasa. Pedang itu juga memancarkan cahaya lagi. Dan sekarang mata Arthur ikut menjadi warna biru. Dia langsung dapat bayangan-bayangan masa kecilnya pas ibu dan bapaknya meninggoy.
Dan lagi-lagi abis itu dia langsung pingsan lagi. Gak lama setelah itu, penyihir Meg langsung mencoba cari tahu nih sebenarnya apa yang bikin Arthur pingsan terus pas pegang pedang Excalibur itu. Dan kata Meg, hati dan batin Arthur menolak pedang itu, jadi selalu gak cocok. Meg pengen Arthur nanti mencobanya lagi, tapi Arthur udah muak, dia gak mau berurusan sama hal ini. Besoknya Arthur dibawa ke tanah kegelapan sama penyihir Meg dan Bedivere. Di tanah kegelapan itu, Arthur bakal menghadapi berbagai hewan-hewan buas yang mengancam dia. Arthur bakal berbekal pedang Excalibur. Jadi satu-satunya cara buat melawan nanti, Arthur harus pakai pedang itu biar selamat. Pas di tanah kegelapan sendirian, Arthur benar-benar kewalahan banget ngelawan semua hewan buas dan besar sendirian. Dia bawa beberapa senjatong tuh, tapi belum pakai pedang Excalibur. Sampai akhirnya pas mau diserang banyak serigala, Arthur langsung pakai pedang Excalibur itu. Dan tiba-tiba Arthur jadi terlindungi. Pedang itu kembali menyala sampai ke mata Arthur. Semua hewan langsung mundur. Dan saat itu juga Arthur langsung dapat bayangan tentang kematian kedua orang tuanya lagi. Gara-gara bayangannya itu, Arthur jadi teringat kembali kalau ibunya metong gara-gara lemparan pedang dari penyihir jahat. Kalau ayahnya alias King Uther juga metong gara-gara kalah ngelawan penyihir jahat itu. King Uther metong di tempat, dan pedang Excalibur itu sendiri juga mengenai tubuh King Uther. Arthur langsung kehabisan energi pas melihat semua bayangan itu. Dia jadi teringat semua kejadiannya. Pas perjalanan pulang dari tanah kegelapan, Meg bilang kalau mereka membiarkan Vortigern membangun kerajaan sampai selesai, nanti Vortigern bakal sekuat Mordred di masa lalu. Di situ juga Meg sama Bedivere cerita kalau sebenarnya Vortigern lah yang bikin kedua orang tuanya Arthur metong dengan cara bekerja sama dengan penyihir jahat. Vortigern ngelakuin itu karena dia cemburu sama almarhum King Uther yang dapat tahta kerajaan dari ayah mereka saat itu. Vortigern pengen merebut kekuasaan. Bukan cuma itu, perang besar antara kaum manusia yang dipimpin King Uther sama kaum penyihir yang dipimpin Mordred juga terjadi karena kerjasama antara Mordred dan Vortigern. Semua akar permasalahannya ada di Vortigern. Bedivere juga cerita kalau pedang legendaris Excalibur itu mengikuti garis keturunan. Jadi sekarang pedang itu milik Arthur. Di sisi lain, Vortigern lagi marah-marah sama pemimpin pasukan yang dia punya tuh. Namanya Mercia. Si Mercia disuruh buat mencari dan bawa Arthur ke kerajaan. Vortigern bener-bener murka. Sementara itu, Arthur lagi kumpul sama dua temennya nih. Dia nanya gimana keadaan wilayah mereka. Temennya bilang, Mercia dan antek-anteknya Vortigern mencari-cari Arthur dan pedang Excalibur sampai ngeberantakin semua wilayah mereka. Orang-orang juga pada menderita gara-gara Mercia dan antek-antek Vortigern yang makin kejam. Kehancuran dan kerusakan di mana-mana. Gara-gara dengar cerita dari temennya kayak begitu, Arthur langsung memutuskan kalau dia bakalan duel dan bikin metong Vortigern. This lot have been trying to do it for years. I'd love to hear you say that. I've waited a long time to see a man pull this sword. I'm not doing this. Gak pakai lama, Arthur langsung ngajak diskusi semua teman-temannya, Bill dan Bedivere, buat menentukan strategi gimana caranya mengalahkan Vortigern yang bejat itu. Mereka sadar betul kalau pasukan Vortigern tuh bejibun, jadi mereka juga harus punya pasukan yang seimbang. Bill ngide buat meraup setengah dari pasukan Vortigern buat jadi pasukan mereka. Tapi kalau Arthur nggak berpikir begitu. Arthur ngerasa nggak perlu banget punya banyak pasukan. Yang dibutuhin cuma para pemberontak aja, kelompok oposisi dari Vortigern. Itu udah cukup, asalkan mereka konsisten menyerang. Selain itu, tujuan utama mereka ada 3, yaitu menggagalkan apa yang jadi tujuan Vortigern. Mereka harus bisa bikin Arthur tetap hidup, pedang Excalibur tetap di tangan Arthur, dan menara kerajaan gagal dibangun sampai selesai. Mereka juga mulai mencari-cari nih jalan atau jalur dan celah yang bisa mereka masukin supaya bisa bikin menara kerajaan itu gagal dibangun sampai selesai.
Gak pakai lama, mereka langsung eksekusi, mau mencoba bakar suatu area di kerajaan itu. Bener-bener pada berani-berani banget nih. Mereka saking udah muaknya sama Vortigern. Dan bener aja dong, mereka berhasil bakar suatu sudut di istana kerajaan itu. Di sisi lain, timnya Vortigern lagi merekrut pasukan dari kelompok-kelompok warga nih. Mereka pengen bersiap untuk melawan Arthur yang sekarang masih belum ditemuin sama mereka. Suatu hari, Arthur masih penasaran nih sama pedang legendaris Excalibur itu. Dia coba pegang lagi lah. Dia pengen bisa mengendalikan pedang itu supaya selalu aman pas dia pegang dan dia pakai. Tapi tetap aja energi dan kekuatannya masih berpotensi menumbangkan dia. Dia masih ngeliat bayangan-bayangan masa lalu kelam. Besoknya ada orang dari istana kerajaan yang diam-diam jadi pengkhianat buat Vortigern nih. Dia namanya Maggie. Dia termasuk pengikut setia almarhum King Uther. Dia kasih informasi kalau 3 hari dari sekarang, Vortigern sama pasukannya mau ke wilayah tempat tinggal Arthur buat mencari Arthur langsung. Sebelum pergi buat memburu langsung si Arthur, Vortigern mengasah dan memperkuat kekuatannya tuh. Kekuatan yang dia dapat karena bekerja sama dengan penyihir jahat. Dia ambisius banget buat nemuin dan tangkap Arthur. Sementara itu, Arthur sama Bill, Bedivere, dan semua pasukannya lagi diskusi strategi gimana mereka bisa lawan pasukan Vortigern yang bakal datang ke wilayah mereka. Dan mereka bisa selamat dari inceran pasukan Vortigern. Pas Vortigern sama pasukannya udah ada di wilayah mereka, Bill yang jago memanah langsung mengarahkan panahnya ke pemimpin pasukannya Vortigern alias Mercia. Dan dia bisa berhasil bikin pemimpin pasukannya Vortigern alias Mercia itu metong. Gila, jago banget tuh si Bill. Dan gara-gara itu, keributan jadi semakin besar. Pasukan Vortigern mulai was-was dan mencari siapa yang pakai panah itu. Pas keluar, Arthur sama teman-teman dan pasukannya langsung lari pas dikejar-kejar sama pasukan Vortigern. Mereka pada menyelamatkan diri masing-masing dah tuh. Pas mereka makin dikejar banyak pasukan Vortigern, langsung tuh makin terjadi keributan. Semuanya baku hantam. Ada yang metong, ada yang luka-luka. Kacau banget dah pokoknya. Dan akhirnya sampailah Arthur sama pasukannya ke markas kenalannya Arthur. Di situ suasananya udah langsung panik banget. Berniat mau berlindung di markas kenalannya Arthur itu, tapi pasukan Vortigern udah terlanjur bisa nyelonong masuk dari atas tuh. Mereka langsung pada saling memanah lagi di situ. Jadinya ada lagi aja orang yang metong. Lama-kelamaan pasukan Vortigern berhasil menggedor pintu markas kenalannya Arthur itu. Dan sekarang mereka semua jadi harus saling ribut dan hantam satu sama lain. Seimbangkan tuh, sama-sama lumayan banyak pasukannya. Mereka semua pada nggak takut metong. Di situ Arthur ngelihat penyihir Meg lagi ditahan sama pasukan Vortigern. Jadi dia marah nih. Dia langsung pakai pedang legendaris Excalibur buat membantai semua pasukannya Vortigern. Auranya terpancar banget pas Arthur pakai pedang itu. Dan yang paling bikin shock, tanah langsung bergetar. Semua jadi hancur amburadul. Dan semakin lama, semakin Arthur pakai pedang Excalibur itu akhirnya berhasil bikin semua pasukan Vortigern metong. Semua orang yang ngeliat langsung pada bengong. Malamnya penyihir Meg bilang kalau Arthur mulai bisa kuasain pedang Excalibur. Penyihir Meg merasa Arthur udah siap buat bikin semua orang percaya kalau dia itu emang layak jadi raja. Tapi Arthur masih belum mau punya tanggung jawab itu. Malam itu juga Arthur sama pasukannya harus segera kabur dari wilayah itu pakai perahu. Karena kalau malam gelap pakai perahu susah kelihatan kan pasti. Di situ temennya Arthur lagi luka-luka jadi butuh istirahat dan dia nitip supaya anaknya dibawa duluan. Pas Arthur udah keluar tiba-tiba datanglah Vortigern ke tempat temennya Arthur itu. Dan dia mau langsung interogasi dong buat nanya di mana Arthur. Tapi pastinya dia nggak mau jawab. Yang bikin ngeselin di luar si bocil itu malah mau balik lagi ke rumahnya karena mau bareng bapaknya alias temannya Arthur. Dia langsung tuh lari dan balik lagi ke dalam. Pas si bocil balik lagi, dia ngeliat bapaknya lagi disiksa sama Vortigern. Dia langsung teriak histeris dong pastinya. Vortigern ngancem bakal bikin metong temannya Arthur itu.
Untungnya Arthur juga balik lagi nih ke rumah itu. Dia langsung saling ancam sama Vortigern. Dan saat itu juga dia bisa mengambil bocil itu. Arthur langsung kabur dan bawa pergi naik perahu. Besoknya Arthur masih dengar kabar dari teman-temannya kalau kekerasan makin banyak. Orang-orang gak bersalah yang metong pun makin banyak. Jadi mulai saat itu Arthur bilang dia siap buat merebut tahta dan istana kerajaan yang dikuasain Vortigern. Josh, I need you to go to London, gather the lads. Where's the mage? She's back at the cave. Strategi pertama yang mereka lakukan adalah Bedivere bawa pedang Excalibur tuh buat Vortigern biar bisa dipercaya, biar bisa bawa pulang penyihir Meg juga yang lagi ditahan sama Vortigern. Langkah selanjutnya, saatnya Arthur menyerahkan diri ke istana kerajaan dan bakal berhadapan sama Vortigern langsung. Dia tentunya nggak bakal kosong-kosong aja. Ada penyihir Meg yang bakal kirim sihir dari kejauhan. Soalnya pedang Excalibur masih di tangan Vortigern kan tuh. Penyihir Meg kirim ular ke istana kerajaan itu buat bikin metong Vortigern. Tapi Vortigern menyadari dan langsung bikin metong ular itu. Jadinya gagal nih sihir si Meg. Tapi tenang, penyihir Meg nggak gentar. Dia langsung kirim sihir lagi. Dia kirim tuh ular raksasa yang bakal menghantam dan mengincar Vortigern. Gila, ularnya gede banget. Bikin Vortigern jadi takut nih. Pas Vortigern kabur, kebetulan dia ninggalin pedang Excalibur. Dan saat itu juga Arthur langsung ambil alih pedangnya. Sementara itu, Vortigern lagi minta tolong sama penyihir jahat tuh buat bantuin dia. Dan penyihir jahat bilang mereka butuh orang yang dicintai sama Vortigern buat dikorbankan. Duh, gila banget gak sih? Masa Vortigern mau mengulang ini lagi? Dan bener aja dong. Vortigern samperin satu-satunya anak dia. Dia mencoba buat memeluk anaknya itu sambil menangis. Persis kayak apa yang dia lakuin dulu sama istrinya. Dan gak lama kemudian, Vortigern langsung bikin anaknya sendiri metong di tangannya. Dia menangis dan berteriak. Keserakahan akan kekuasaan udah melahap dirinya. Gila banget sih ini. Sementara itu di area luar istana kerajaan, Arthur pakai nih pedang legendaris Excalibur buat perang melawan pasukan-pasukan Vortigern yang bejibun. Dia ngelawan semua pasukan itu sendirian. Kekuatannya bertambah besar karena pedang Excalibur itu. Dia bener-bener jago banget menghajar satu persatu. Dan tiba-tiba karena ngeliat kejagoan Arthur itu, sebagian pasukan Vortigern jadi beralih nih. Mereka mulai melihat Arthur emang layak jadi raja yang sah. Jadinya mereka nggak mau ngelawan Arthur lagi. Tapi yang bikin gregetan, Vortigern udah menyerahkan anaknya sendiri ke penyihir jahat. Dan tentunya jadi habis ini Vortigern sama penyihir jahat bakal beraksi nih. Duh, deg-degan banget gak sih? Gak lama setelah itu, tiba-tiba Arthur dibawa masuk nih ke dunia si penyihir jahat dan Vortigern. Vortigern yang udah menyatu sama penyihir jahat itu bilang kalau Arthur udah menang. Tapi sekarang saatnya mereka duel. Pas duel, Arthur berusaha keras buat ngelawan Vortigern yang menyatu padu sama penyihir jahat itu. Dia udah pakai pedang legendaris Excalibur. Tapi tetap aja dia bisa terombang-ambing sampai mental karena Vortigern dan penyihir jahat itu terlalu kuat. Duh, gimana ini si Arthur? Tapi Arthur gak gampang nyerah. Dia bangkit lagi dan bakal lebih tangguh buat ngelawan Vortigern serta penyihir jahat. Arthur mengerahkan semua tenaga dan energi dan kekuatannya. Dia gak bakal mau kalah. Dia harus berjuang buat keluarga dan juga dirinya sendiri. Dan akhirnya setelah memakai semua kekuatan ekstranya, sekarang Arthur bisa bikin metong Vortigern yang berselimut di kekuatan penyihir jahat itu. Vortigern langsung berubah lagi menjadi manusia biasa. Dia udah kalah dan metong di tangan Arthur. Besoknya Arthur resmi dilantik menjadi raja yang sah. Dia jadi raja yang didukung dan diagungkan sama banyak rakyat. Pedang legendaris Excalibur cuma milik dia seorang. Nama dia sekarang menjadi King Arthur. Film King Arthur Legend of the Sword mengajarkan bahwa seorang pemimpin gak selalu lahir di tempat yang sempurna, gak selalu dibesarkan dengan kemewahan. Kadang pemimpin terbaik justru lahir dari penderitaan, dari kerasnya kehidupan, dari pengalaman yang membentuk mereka menjadi kuat.
Arthur nggak pernah meminta menjadi raja, dia bahkan mencoba menghindarinya, namun hidup membawanya ke jalan itu, dan pada akhirnya dia memilih untuk menerima. Karena menjadi besar bukan tentang apa yang kita inginkan, tetapi tentang apa yang kita lakukan saat dunia membutuhkan kita. Dan mungkin setiap orang memiliki pedang mereka sendiri, sesuatu yang hanya bisa mereka angkat, sesuatu yang menentukan siapa mereka sebenarnya. Tinggal satu pertanyaan, apakah kita berani mengangkatnya? Gimana nih pendapat kamu tentang film King Arthur Legend of the Sword? Coba tulis di kolom komentar dan kasih tahu kamu mau diceritain alur film apa selanjutnya.